Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Mudah-mudahan kekuatan rohani dan jasmani kita bisa berkumpul di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, untuk mengawali pertemuan bapak-bapak dan ibu-ibu, pertemuan jasmani dengan jasmaninya, pertemuan jasmani dengan hatinya, hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tujuan hidup di muka bumi ini, mengenal Allah yang abadi, lebih-lebih mengenal Allah nanti di alam keabadian. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang sebenarnya bukan awal, ini awal pertemuannya. Yang sebenarnya kita ngawali terus, tidak punya akhir. Jadi tidak punya akhir, kita ngawali terus, baru kita nanti akan berakhir kalau sudah jasmani dengan rohani dipisah. Sholatnya ya, awal terus, tidak pernah salam. Wudhunya pun juga demikian, disucikan terus, agar supaya kita nanti kembali ke abadian Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa sholat dan membawa suci. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, kumpul ini tujuannya ingin supaya hati ini mengawali untuk belajar, selalu bertemu dengan hatinya sendiri, dan hati selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rawuh di pondok pesantren ini tidak ada tujuan lain, karena sudah punya bekal sholat, tidak putus, wudhunya pun juga gak putus, akhirnya nanti berjalan di sabar. Saya yakin tujuannya ibu-ibu dan bapak-bapak rawuh di pondok ini tujuannya seperti itu. Atau mungkin yang masih belum, tujuannya ke innallaha ma'as-shabirin. Nanti pikir-pikir, kalau mampu nanti dipikir, kalau nggak mampu dah berpikir saja ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, lama kita tidak bertemu ya, bertemu tuhirnya ya. Mudah-mudahan bertemu tuhir ini nanti akan juga bertemu dengan sholatnya, dan juga bertemu dengan sucinya atau wudhunya ya. Ini kadang-kadang dulur-dulur ini banyak yang terkecoh,
bukannya saya melarang, enggak gitu. Sudah dibukai sholat dengan wudhu ya. Sholat gak putus, wudhu gak putus, ini membaca di hati yang dikatakan tersirat. Kalau baca buku, baca kitab, baca artikel, ini bukan pekerjaannya hati, pekerjaannya akal. Sedangkan yang kita cari, sedangkan yang kita akan ini diotak-atik, dioceki, ini bukan urusan akal. Akal kita ini nafsu. Kita belajar untuk nyampe ilmu itu ada di dalam hati. Kadang-kadang dulu-dulu terkecoh. Padahal penemu kitab, buku, media, ya, artikel dan lain sebagainya, itu yang dicari itu sholat. Sholat gak putus. Wudhunya pun juga demikian. Wudhunya gak putus. Oke. Ya, mau dikerjakan secara syariat tidak putus, monggo. Wudhunya pun juga dikerjakan syariat, ya monggo. Namun harapan Allah itu tidak ada unsurnya dengan badan. Ya, misalnya badan ini nanti kembali kepada asalnya dari tanah, nanti kembali ke tanah. Tapi kalau hati kita, hakikatnya adalah ruh kita, nanti akan kembali kepada Allah. Yang saya bahas sekarang pertemuan awal ini, sholatnya rohani dan suci dan wudhunya rohani. Ya, banyak dulu-dulu kadang-kadang bertemu dengan saya secara silaturahmi pribadi. Puja abot romo. Nah, merasa abot itu karena akalnya yang nyerna. Akalnya yang nyerna. Itu. Seandainya sholat dengan wudhu itu yang tersirat ini betul-betul dipelajari di dalam hati, yang membawa kita enteng di muka bumi ini adalah sholat dengan wudhu. Itu. Kalau sudah betul-betul bisa merasakan sholat dengan wudhu di dalam hati ini, bicara itu sudah teratur dengan sendirinya. Tapi kalau ilmu tauhid ini hanya baca di buku, di kitab, di artikel, di media sosial, ini pun cuma pintar ngomong. Ini fakta survei membuktikan. Lah, daripada kita ini rugi, bukan saya tidak memperbolehkan, enggak. Kadang romonya bilang biar pengetahuannya luas. Lah, sekarang kalau hanya pengetahuan akal pikiran kita ini, apa artinya? Oh, ini barang nafsu. Di situ yang harus kita ini kerjakan, ini dilakukan, ini adalah sholatnya hati, wudhunya hati. Oke. Mau tidak mau, nanti kembali kepada asal masing-masing. Asalnya badan ini dipendem, rohani kita, hati kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tua, itu yang muda, itu yang sugih, itu sing gak duwe, iku sing alim, iku sing bodoh, pada akhirnya nanti akan kembali. Jadi yang membuat berat sholat dengan wudhu ini karena dibaca dengan akalnya, gitu loh. Iya, jadi kalau pingin sholat dengan wudhu ini enteng, jangan dibaca dengan akalnya. Ayo, wocon di hati ini, dibaca di hatinya itu. Sing kerajinan Gusti Allah itu urusan hati, bukan urusan jasmani, ya. Iya, di situ. Bukan saya meremehkan hukum, enggak. Hukum ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum kita belajar seperti ini, ya, koyok-koyok apa? Syariat ini yang paling raju. Ya, ibadah hukum ini, ibadah pimpinan nasib. Tapi setelah kenyataannya kita dibuka, dirahmati oleh Allah lewat satu tuntunan, dibukai sholat dengan wudhu, sebenarnya inilah yang paling enak, gitu. Itu. Jadi saya bukan ini meremehkan hukum, bukan. Hukum ini adalah hubungan hablum minan nas.
Makanya tukaran di hablum minan nas. Ya. Tidak tukaran dengan siapa? Tukaran di menungso. Lu akal di akal. Tapi kalau sholat dengan wudhu yang sudah dijalankan dengan hati, ini tidak mau bertengkar dengan orang, bertengkar dengan dirinya diri. Ini tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang alim, tidak pandang bodoh, tidak. Itu loh. Ini pentingnya sholat dengan wudhu. Baca kitab, itu yang dicari sholat. Nah sholat tadi lidzikri, mengingat Allah. Di situ. Kalau sholat mengingat beras, sholat ke beras. Sholat mengingat duit, ya duit. Sholat iling tagihan, sembahyang nang tagihan, gitu loh. Itu urusan hablum minan nas. Bukan saya meremehkan, enggak. Barangkali ada ustadz atau kiai yang lagi mendengar ini, saya tidak meremehkan. Karena pondok di sini ini sudah pondok tauhid, yang datang juga dulur-dulur tauhid. Masuk katanya membahas luar, kok tahu luar wis toho tak lakoni bedino wis itu. Itulah saya ngiling-ngilingi urusan sholat dengan wudhu. Jadi yang dicari pakem buku yang tersurat, yang dicari adalah sholat dan suci. Daripada akal kita melihat dengan bacaan-bacaan itu loh, yang antik-antik katanya gitu. Itu kan mata itu nanti melihat, hatinya itu tidak sholat, itu tidak dikir, itu kan rugi. Padahal seandainya itu berdikir, itu nanti sudah benar masuk dalam hati, tidak ada yang berat nanti, enteng semua, gitu. Iya, enteng tadi semua. Sucinya pun juga demikian, menjaga lubang yang 9 agar supaya lubang yang tidak ada lubangnya membuka. Itu. Nah, di hukum tidak ada seperti ini, itu. Nah, kalau sudah memikir lubang yang 9 ini, itu di dalam hati, ini praktek nanti menurut bidangnya masing-masing. Di tani, di sawah, ya sholat dengan wudhu. Yang di kantor, ya sholat dengan wudhu. Di jalan, sholat dengan wudhu. Di langgar, sholat dengan wudhu. Di masjid, sholat dengan wudhu. Jadi tuntunan Rasulullah SAW ini yang utama adalah sholat dengan wudhu. Sholatnya nggak pernah lupa, wudhunya nggak pernah putus, nggak pernah keliru, gitu loh. Kenapa nggak pernah putus dan nggak pernah keliru? Karena yang membaca itu hati. Makanya pertemuan tadi belum dimulai. Saya kasih spasi agar supaya yang belum bisa merasakan itu menghitung hatinya. Yang belum bisa melihat hatinya, ayo rasakan di hatinya. Ini menurut wadahnya sendiri-sendiri. Di sini tidak memandang karena tua, tidak. Tidak memandang status sosial, tidak. Tidak memandang alim bodoh, tidak. Itu. Iya. Alim urusan tersurat, punya harta banyak urusan luar, muda umurnya, tua umurnya, itu urusan luar. Tapi kalau hati sudah tidak ada dengan pengertian itu, hati ya boleh tua, boleh muda, boleh. Ini biar tidak jadi orang yang rugi, gitu loh. Jangan pentingkan tersurat, ayo kita pentingkan yang tersirat. Lah tersirat itu, kodim itu ada di dalam hati. Hanya itulah Allah menilai perbuatan kita sehari-hari menurut bidangnya. Iya. Urusan batang ini gak melebunang itu, tidak akan nyampe kepada Allah, nggak ono. Tuhir nyampe kepada Allah nggak ono. Makanya rahasia Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata yang kasar. Rahasia Allah itu bisa dilihat dengan mata hati, ainul basiro. Bukan saya meremehkan, enggak, karena hukum itu, hubungan hablum minan nas itu sudah lama, mulai masih kecil ini sudah dididik itu. Iya, diajari takbiratul ihram sampai salam, udah lama itu. Tapi di dalamnya ada apa yang nggak tahu, baru kita ketemu dengan
ini ajaran Rasulullah SAW yang benar ini, gitu loh. Iya, makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu sholat, tirulah sholat bulan sembahyangku. Katanya Rasulullah. Sholat jasmaninya diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Biar mulai cilik diajari. Jenenge wong muslim wudu. Iya. Di dalamnya takbir itu apa? Di dalamnya ruku itu ada apa? Itu loh. Sampai salam itu ada apa? Lah, baru kenal ini itu namanya tersirat. Itu innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah tidak melihat suaranya, Allah tidak melihat rupanya, Allah tidak melihat kekayaannya. Urusan dohir ini Allah tidak akan melihat. Yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Lah, kuncinya sholat wudu itu ringan kalau dibaca dengan hati. Sering dulu ngomong, aduh cek apa teromu. Wong ti akal. Gitu. Akal ini kelompoknya nafsu. Gitu loh. Iya. Punya lubang 7. Iya. Di atas kepala ini coba sampean lihat adus itu, lek mandi coba. Yang dingin bener itu. Penen itu di gegenya Madura. Cerakan. Itu. Akhirnya nyelem yo keturun. Iya. Jadi pusatnya neraka itu ada di akal kita. Nah, kita dikasih akal oleh Allah, sempurnanya makhluk yang namanya manusia. Makanya di situ ada otak kanan, otak kiri. Sehingga nyaur belakang Gusti Allah itu asing kiri wes. Nah, untuk berakal dan berpikir ini itu dikasih kesempatan otak yang kanan. Gitu. Nah, supaya kita ringan, ayo otak ini jangan difungsikan sudah, hatinya yang difungsikan. Sing digolek iku mek dikir. Niku lho. Nah, dikirnya tergantung wadahnya dulur-dulur. Ada yang dikir asma. Paham? Ada yang dikir af'al. Paham? Niku lho. Ada yang dikir sifat. Lah, karena sifatnya tidak ada lain, hanya mewujudnya sifat Allah di dalam sifat itu, akhirnya Allah membuka namanya dikir dar, bukan ismu dar, bukan dar. Isim itu loh, kalimat masih gitu loh. Nah, ini pelajaran kita agar supaya nanti kalau kita kontraknya selesai antara jasmani dengan rohani ini, gitu loh, mati kita dalam keadaan berdikir, dalam keadaan sholat di situ. Iya, makanya semua itu ada ilmunya. Kalau tidak diilmu ya bingung gitu loh. Pernah ada satu tokoh kiai itu tanya kepada saya, gitu loh. Kita ingat terus gak sholat kiai, yuk gak bisa, gitu loh. Masuk katanya aku ngetokno nang orang yang belum ke dalam urusan dalam keluar, yuk gak bisa ya. Gitu loh. Iya, saya mulai kecil sampai tahu ini, ya sholatnya ya seperti itu. Qurannya ya itu wes, itu loh. Kita juga orang NU kok, biarpun dulu RU Abangan, itu loh. Itu enggak, bukan saya meremehkan enggak, karena yang kumpul ini saudara-saudaraku yang saya cintai ini sudah ngaji ke dalam. Yang dinilai Allah itu adalah ke dalam. Lah, supaya ringan, supaya enteng, ayo jangan diangkat dengan akalnya, diangkat dengan hatinya. Tidak ada yang bertentangan dengan Quran yang tersurat, tidak ada. Yang tersirat pun sama nanti dengan yang tersurat. Di situ loh. Kalau yang tersurat itu dilihat dengan mata yang kasar, kalau yang tersirat dilihat dengan mata hati. Itu ya. Ya bodoh aja, itu ditekan anak, ditekan bojo, sama. Itu loh. Iya, bojo lanang, bojo wedok iki bodoh, lek bodoh ngerti gitu. Sama. Juga punya kewajiban. Tapi kalau diangkat dengan akal juga mampu, berat. Coba diangkat dengan hatinya, itu loh. Jadi tidak perlu pinter artikel, pinter ini dalil, pinter hadis, tapi hadis dan dalilnya belum dipraktekkan di tersirat, itu loh. Mampu untuk Allah.
Karena hadisnya tadi Allah tidak melihat dohirnya, tidak melihat suaranya, tidak melihat keturunannya. Yang dilihat Allah itu hatinya. Bukan saya meremehkan urusan luar, enggak. Luar sudah saya belajar mulai tahun 1965. Mungkin saya punya akal 7 tahun kemudian. Itu loh. Sampai 92. Itu loh. Iya, ini pentingnya. Jangan hanya cuma cerita ini kelakuan ate. Gitu. Tapi faktanya sholat dengan wudhunya masih belum diangkat dengan hati. Ini sholatnya hati, wudhunya hati, gitu. Di situ. Makanya jangan dikasih spasi. Lah, spasi-spasi tadi itu membaca. Spasi-spasi itu melihat. Di situ. Spasi-spasi itu artikel. Kadang-kadang sekarang artikel itu sudah tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Pada digawi-gawi dewe. Gitu loh. Nah, kita sudah dibekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan wudu. Iya, lah sholat dengan wudu ini kalau diilmiai ilmu wujud nur. Ini bolak-balik ini romonya. Makanya pertemuan itu tak bolak-balik ini. Biar sampai itu tidak ini melihat ini dengan melihat akalnya, ayo dilihat dengan hatinya. Iya, ilmunya dibukai sholat dengan wudu. Kalau sudah sholat syariat dan wudu syariat mulai biar cilik aku diajari wis dulur. Di situ wudunya hati nih, karena Allah tidak melihat wudunya. Saya ketoburin muan si bico ya. Bukan saya meremehkan, enggak, dulu biar belajar. Di situ. Yang nggak merusak bangsa dan merusak negara ini adalah orang yang punya kesucian, yang butuhnya betul-betul dilihat dari hatinya ini. Malah yang pinter-pinter dalil hukum itu belum sampai perang, sampai dulu dibacok-bacok itu. Iya, itu loh. Disitulah ilmunya dibukai sholat dengan wudu. Lah sholat wudu itu ayo dikerjakan dengan hati, dilihat dengan hati. Wujudnya perbuatan. Itu loh. Perbuatannya harus sholat dengan itu. Jadi tolak ukur kita bersama saudara kita semuslim ataupun non muslim juga saudara kita seadam. Kita melihatnya juga dari sholat dengan wudu. Itu loh, perilaku, akhlak, perbuatan. Itu loh. Bukan tartila mahrotnya, bukan tartila tajwidnya. Itu loh, mahrotnya hati, tajwidnya hati. Itu loh. Iya, ada juga tajwidnya hati, mahrotnya hatiku. Di situ. Nah, mahrot tajwid itu loh ya. Yang dikatakan hukum di luar itu masukkan ke dalam agar supaya Quran yang saya baca di dalam hati ini semakin indah. Itu. Jadi kalau sudah sholat dengan wudunya berjalan, tersirat, dipraktekkan menurut bidangnya masing-masing. Nah, panjenengan nanti hatinya dibuka. Itu katanya Al-Quran, summah latarawunnaha ainal yakin, melalui proses syahidallah. Sepengalaman saya, mulai saya ngabdi ke Bayai dan Romo Yai, itu semua pakai mursyid, pakai guru. Iya, kalau tidak ada gurunya, ya saya walau alam nggak ngerti. Kita belajar seperti ini dulu ada gurunya. Makanya saya cerita ini tidak mau ngurangi, tidak mau lebih. Barangkali tidak usah guru, ya mau silakan saja. Saya cerita ini apa adanya karena saya tahu hal seperti ini nih dari Romo Yai dan Mbah Yai dan Romo-Romo yang lain yang mengajari saya. Ini dulu-duluku. Nah, anu nggak penting pinter. Itu loh. Iya, sing dibutuhno Allah itu bersih hati ini. Masih pinter lah nggak bersih hati ini, ya percuma pinter dalil itu. Jadi Gus Dur itu pinter dongeng, pinter cerita, ngapir-ngapir nuwok, kapir dewe nggak ngerti. Lah itu. Jadi belum tahu makrotnya hati, tajwidnya hati. Di situ. Nggak tahu balaghah manteknya hati. Di situ. Iya, di tersirat itu juga ada balaghahnya, ada manteknya, ada nahwunya, ada sorobna, itu, ada tajwidnya. Di situ. Nah, itu lewat perbuatan yang indah. Lalu perbuatan ini sampai selalu ngelarani umum.
Yo kari tajwid cangkeme apik mocone sering ngelarani wong gitu. Itu. Saya tanya sekarang gitu. Yang adu domba di bangsa ini wong sing bodoh apa sing alim sing pinter? Iya, pinter maharot wah, lho mendungan ibu. Ini fakta, ini survei ini membuktikan. Nah, kita berkumpul ini itulah, agar melihat kita jangan sampai seperti itu. Kita sudah dibekali sholat, kita sudah dibekali wudhu, agar supaya perbuatan kita menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan harapan Allah. Iya, disuruh. Yang sudah dikasih tahu bisa hilang karena sholatnya putus, wudhunya putus. Wudhunya hati ini dulur. Iya, wudhunya batang ini, wudhunya angin, wudhunya roh. Di situ ya. Oke. Jadi Allah hanya cuma menilai itu. Iya, lah karena sekarang kita berhubungan dengan hablum minanas. Ayo hubungan hablum minanas itu yang sesuai dengan aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh. Wujudnya pinter dalil, pinter dongeng, gitu tuh. Lihatin enggak, akhlaknya api, itu gak sering membenturkan orang, gitu loh. Korono eling lek sholat, iyo aku sholat. Jari ini Quran yang tersirat maupun yang tersurat. Saat temene wong sholat iku nyegah saka perbuatan keji dan mungkar. Yang tertulis ngomong wa aqimis sholat inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu loh. Apa di hatiku ono dalile ono, tapi ndak ditulis Arab iku enggak. Iyo, aku wis sholat, aku juga ketingan nang wong. Iyo, aku wis sholat, aku duwe rezeki ojo dit-medit. Itu. Ayo aku wis sholat jarine ati, ojo sering ngelarani wong. Aku wis sholat, ayo kudu gati nang wong. Aku wis sholat ojo meremehkan wong. Lah ini di situ. Lah itu kalamnya Gusti Allah. Lah kalamnya Gusti Allah kalau Arabe, kalau Jawane, kalau Meturone, kalau ceritane alam iki kalame Gusti Allah gak ono. Kalame Gusti Allah itu bila harfin, bila sautin, bila kali maten, ora tertulis, ora terhuruf, ora swara. Makane atiku nilainya seperti itu. Iku sing diarani jarine Gus Dur Quran Qadim, ora ana tulisane ning iso di ojo. Ojo iku diarit wong iku bingung. Ojo iku sandale wong ojo ku wonge bingung. Lah ini rasanya hati. Sembayang cakang lek ngarep tetanggane dhewe. Ampu ya bojong lah. Di situlah Islam ini biar punya rasa seperti itu. Itu loh. Jadi di muka bumi ini rusak atau tidak itu tergantung kita-kita sekalian. Islam ini mau maju dan tidak maju tergantung kita-kita ini. Iya. Rasulullah sudah mewariskan, ya, mewariskan kepada ulama. Itu loh. Iya, al ulama warasatul anbiya. Anbiya itu apa? Iya. Hah? Lah iya. Dan ono kiai ne ngono yo. Lho saya takon sing santri. Al ulama warasatul anbiya. Ono kiai ne di kono. Dah ono. Lah, ulama itu orang yang cinta kepada Allah. Hatinya nggak pernah ada yang lain, hanya Allah toh. Lah iku ulama. Meskipun iku ngaritan, ndak pakai pakaian takwa, ndak kiai haji. Kaono hadis al ulama iku kiai, kaono ulama. Ulama iku wong sing atine cinta nang Gusti Allah. Tidak ada lain di hatinya itu cinta kepada Allah, biarpun itu pejabat, biarpun itu kere. Lah disitulah yang dinamakan ulama. Lah sekarang ini cuma bajunya ulama, neng isi nih tukang ngakali. Fakta ini di bangsa ini, makanya bangsa ini sampai porak-poranda seperti begini ini karena itu loh, dulu ulama ngaku ulama.
Di situ. Kalau ulama itu hatinya cinta kepada Allah. Perilakunya sabar, lendir cekiru, loman, tidak pernah nyakiti, masih di sini suwi meneng ae. Iku. Lho saiki kiai meduan wong itu tuh ulama iku. Cek paham? Iya, gitu loh. Lah Indonesia ini sudah terjajah itu loh, oleh ulama-ulama palsu itu. Seandainya ulama benar diwariskan al ulama warasatul anbiya, sebenarnya ulama dan para utusan ini adalah pewaris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah Rasulullah itu ngomong betrok? Adakah Rasulullah itu ngomong medit? Itu loh. Ya perilaku kita sehari-hari ini belajar dulu gitu loh. Iya, Gusti Kanjeng Nabi ojo digawe gede. Cinta Rasulullah ngerepoti orang. Cinta Rasul, cinta Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Nabi ajarannya ada seperti itu. Ajarannya itu ilmu wujud nur suhud. Iya, ini loh. Biar panjenengan ngerti. Itu loh. Masih sampean itu loh. Lah diceru kiai, lek cintane bener nang Gusti Allah, atine ndak ono liya wis Allah tok. Iku rezekine akeh Allah, rezekine sedeng Allah, rezekine ndak ono Allah. Terus di sawah tempatnya, di jalan tempatnya, di musola, di masjid, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, mahabbah bener kepada Allah. Lah itu ulama. Itu loh. Oh kalau pinter dalil digawe ngakal-ngakali iki, ngomong ulama itu. Tutu ibu itu loh. Kiai makanya enggak ono di Al-Qur'an. Itu loh, sing ono iku ulama. Itu loh. Iya, itu loh. Di situ. Mulai saiki digoblok-gobloki. Ulama ini mau membuat ini bangsa ini cerdas, bukan dibodoh-bodohi. Lah sekarang karena bangsa ini dibodoh-bodohi, setelah ngerti berontak. Iya, lah makanya panjenengan tak kasih tahu, kadang-kadang panjenengan berontak, nggih mboten? Ya. Ojo iku akale ngono iku. Iku. Iya gitu loh. Iya aku biar panjenengan ndak ngerti, ya padha ae koyo ngono iku kan ngono. Lah saiki ngerti aku butuh dinilai terus dari hatinya terus. Lah dulu-dulu rendah, wong biyen goblok lho, tukang ini medhot-medhoti omongane dulu-dulu sing durung ngerti iki. Ah, ada sing tak melolo. Budi secolok buru. Ngono. Iya. Budi sepelir gondong. Budi sabun penuh. Waduh, bentur lagi Gusti Allah lah ini. Iya, saudara kita itu tidak ngerti seperti ini. Ayo kita teladani gitu loh. Iya. Lah itu kadang-kadang rumongso. Wah, pernah kita tahu. Lah itu ria itu namanya gitu. Itu dia itu ya. Oh wis ikuti lah, kita teladani, kita beri petunjuk. Iya, gitu loh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kalau sudah akhlaknya bagus, sholat wudhunya bagus, sama dapat SK nanti yang seperti kemarin. Alhamdulillah 7 saudara yang sudah menyempurnakan. Saya pinginnya sebenarnya tiap Jumuah ya, di situ Jumuah Kliwon atau Jumuah Manis atau Selasa Kliwon, karena ini tradisinya mursyid, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau acara itu seperti itu loh. Nah, karena kula selaku tuntunan, pinginnya setiap itu ada terus gitu loh. Lho sampean salat ke wuduke rumangsa abot iku apa ya. Rumangsa abot iku krana iku diangkat teko akale. Lek pengin enteng ayo diangkat di atine. Allah ndak delok akale ya ono iku nerokone sampean iku. Iku. Iya, ayo diangkat dengan hatinya. Sedikit. Timbangane maca surat yang tersurat, artikel media sosial, artinya pedot rugi. Paham? Iya, udine ndak tahu ngomong cocok wong dikalahno. Maca artikel aku lek debat iso menang ngono lho. Waduh, iki wis tak kabur sombong soro iki. Itu loh, makanya dihukum itu haknya seperti ini. Ada yang punya tugas, ada yang tidak punya tugas. Lu yang punya tugas saja dihukum, mau sing gak duwe. Ya keplak lho biarlah. Sopo sing ngeplak iku? Awake
maksud saya seperti itu. Pingin setiap Jumat manis, pingin Jumat Kliwon, pingin Selasa Kliwon. Ada acara seperti itu. Ayo dulur-dulur sing durung iki sholat be wudu ya aja diangkat be akal. Angkatan be hati ini. Ayo diutak-atik be hati ini. Ku ketemu kabeh. Allah memberikan kejadian karena sudah dipola tingkatkan. Itu loh. Lek diukur nang akale, kamu kejadian lek kita kok iyo. Iya, itu loh. Wis meneng ae lah opo wong iki gak bisa disiarkan ini. Itu loh, pondoknya ya juga tertentu. Lho Romo kok pakai mic, lek pakai mic iki pegel kan gurungan kan aja ya punya. Perkara sing ngiding lagi tak nugas ora apa ngiding lagi. Lek nak ngerti ya takon ngono lho. Sesama muslim ini saudara. Tidak ada perbedaan. Karena kalau sudah merasa sholat, tanhanil fasai wal munkar. Ini tidak makmurnya Islam ini, ya karena ajaran ini mau dihapus ini. Iya, diketi khilafah, belewong itu, ngebom. Wah, no ajaran Muhammad seperti itu ada. Salah memaknai. Itu monggo. Ibu-ibu dan bapak-bapak sholat dengan wudhunya itu diurek-urek, ayo dinilai, ayo dikoreksi pakai hati, jangan pakai akal. Lek pakai akal abot, lek pakai hati enggak. Nanti ada kejadian lah yang sampai enggak ngerti itu lewat kejadian itu nanti dikasih ngerti. Tapi lek melalui akal enggak ngerti tenggateng saya. Iya, itu lah ya. Inilah awal pertemuan. Ayo kita awali. Semua ukuran Allah yang akan diterima anak cucunya Adam ini semua, utamanya umatnya Rasulullah SAW ini adalah pekerjaannya hatinya. Gitu loh. Lah pekerjaan dohirnya, lu setiap hari tak lakoni kok. Aku yo sholat 5 waktu, yo makmum kadang dewean, yo ngaji. Iku lho. Iya, wis biyen iku pelajaran iku koyo ngono-ngono iku wis biyen wis. Ndek jero niku ana apa lah ini harus ngaji dulu gitu loh. Supaya kita sampai kepada dzikir dzikir yang dipola tingkatkan 6666 ini. Itu lho. Sampeyan gelem nggawa 6666. Sampeyan ndak gelem tetep gowo 6666. Nah, ayo ojo kabeh langsung 6666. Sing diwuri mursyid matane mripate ayo disujeni. Itu wakilnya dari 6666 ini 9. Nah 9 ini ayo belajari dari atas dulu lah. Iya, karena wujudnya wudu tidak putus itu adalah lobang yang 9 ini. Duduk mari akan tok aja segala ngalah wudu, mari akan tok ngalah wudu peniruah. Iku lah. Mau dilaksanakan ya boleh tidak masalah, gitu loh. Pokoknya tidak gembung minta cercer. Bukan saya meremehkan dah, biar berpikir gitu loh. Islam ini kalau tidak berpikir, Islam ini kalau tidak berdikir, itu hidupnya akan nanti sengsara, luput. Kalau nanti hidup ini sudah berdikir, itu dari berdikir dalam hati itu kita menemukan wacana-wacana, rahasia-rahasia Allah yang orang umum tidak akan mengetahui. Lek ngaji syariat, oh kenal lo, dah iso, di surga siswa lo iku, itu lo, lo iyo, lo wong Allah kok manggil di surga iku ciptane Allah, bah, lo tak paham lo dina. Surga itu ciptaannya Allah. Kok Allah mlebu jero surga? Iku lha iki lek tak tahu ini bingung iki rek. Di situ. Iya, kenapa enggak gayung? Lah Allah enggak memberikan petunjuk hidayah. Lah kita agar supaya dikasih petunjuk dan hidayah ini lewat panjenengan diajari dikir asma, dikir af'al, dikir sifat, dikir dzat. Lah inilah tongkat perjalanan hidup di badan yang rekayasa ini nanti akan hidup di dalam ruhnya yang abadi itu.
Ya, semua ada dalilnya, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Ada dalilnya semua. Itu loh. Iya, itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Masuk ke susu tak? Ya, oke. Wis niat lah kali ketemuan be dulur-dulur, pingin hati ketemu be hati ya. Pingin hati ketemu be Gusti Allah. Ya, supaya nanti pulangnya ringan gitu loh ya. Kalau dipikir neng akal ya udah ringan ini abot ya. Bodoh ae aku ya ono mbok nyaine, ono anake sing kumpul di gubuk iki karakternya ndak sama. Ditekan iku bedino. Bodoh ae. Wong ndak akal-akal ya aku. Saya belajar, saya angkat dengan hati gitu loh. Di situ. Lihat diangkat di akal bedino. Kena kadang kepi kok lho. Sudah tak cocok bintang bedo ya gitu. Ngeromat umat tak bisa, ngeladini umat tak bisa, jengkel lah sama sudah. Ya kan lebih bedo ya gitu. Lah biar menteladani. Gitu loh. Jadi kalau sudah sholat dengan wudu ini benar-benar diangkat dengan hati, enteng urip ini. Iya mau jadi apa enteng gitu loh. Krono sing muter kabeh iki Gusti Allah. Sawah Gusti Allah. Itu hati be otak sampean otak sapa? Oh, ibu gendeng bae lagi bisa mikir ya gitu loh. Sekolah sarjana profesor doktor MM maling-maling dia. Muni goblok iki Gusti Allah tak sih lho. Tadu gitu. Pinter nih Gusti Allah. MM, MSI, maling seluruh Indonesia. Ya karena pinter ya Allah dipinterno ngono lho. Tiga goblok kita iso sekolah gitu loh. Kabeh iki la haula wala. Nah, kalau kita ingin dipinterkan oleh Allah, ayo hatinya digali terus. Hatinya ayo digali. Tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada keadaannya. Keadaannya di situ, ayo hatinya di situ. Ayo tempatnya di situ, hatinya di situ. Iya. Ayo waktunya di situ, hati di situ gitu loh. Enteng. Iya, ndak melu duwe iki gitu loh. Sing duwe Gusti Allah wae. Nah, karena sampean di akal-akal iku. Ya dadi wong bunga. Apa bunga itu? Budak tengah. Iku ya naroko. Iki lek ngene terus yo opo? Iki lek ngene terus yo opo? Jarene manajemen. Sekarang manajemen itu ada dua, ada manajemen akal, ada manajemen kolbi. Iku lah manajemen kolbi iku panjenengan bapak-bapak dan ibu-ibu dibukai sholat dengan wudu, lah itu manajemen kolbi. Lu sampean itu loh, melaku di manajemen akal, ya bunga, budak tengah. Itu bodoh digudo anak, digudo bojo lanang, bojo wedok, sami. Ya, ayo. Kita ukur dengan hati. Hati ini nanti kalau sudah keluar menteladani 6.660. Nah, itu loh. Pokoknya kadang-kadang sing iki lho, sing S1, S2, ya ono sing profesor doktor nek hubung iki. Artikel sing diwaca, sing ditanyai duduk kejadian hati yang dipraktekkan. Artikel malah aduh. Saking tak ngucap sugoblok, tak ngucap dewe. Artikel tidak usah ditanyakan romonya itu loh. Di situ lah lek buai sholat dengan wudu boleh tanya dengan romonya gitu loh. Iya, oleh buku ditanya kok nang romone, lo pinter toko buku. Iya, ndak musyrik. Si sore bapak-bapak dan ibu yang saya cintai. Ya. Lah kalau sifat itu, dikir sifat itu sudah mencok terus di hati ini, di situ loh. Maka dibuka kan. Tidak bisa terucap dengan ucapan akal, akan terlihat nanti ketemu di situ. Iya, le dalilnya bodoh ngerti. Waman arofa nafsa, fakot arofa jahilan nafsa. Wis bodoh ngerti kabeh iki. Ini kapan iku aku gak iso jahilan nafsa romo. Waduh mau kita kelak dia. Waman arafah nafsa se. Kaya apa waman arafah nafsa iki? Onceki salat be wudu iku ana ning jero atine kula kali panjenengan. Lah iku waman arafah nafsa.
Dadi nang kok ora roba-roba. Waduh, ibu kadang ya lah. Itu, saya cuma ngingati. Itu loh, ojo seneng-seneng artikel, wocokan buku-buku. Ayolah diwoco waman arafah nafsanya, dirinya sendiri ini. Semua ada di Al-Quran, di hadis semua ada. Itu loh. Iya. Nah, kalau sudah waman arafah nafsah melalui sholat dengan wudu ini bener-bener dioncei, ya pasti fakor arafah. Nah, kalau sudah fakor arafah toh, mongko dikono jahilan nafsa. Wis dak duwe apa-apa wisan. Sing ngekeki lancar Allah sing ngelancarno. Sing ngekeki waras Allah sing warasno. Sing dikei loro Allah sing ngelorono. Sing dikei masalah Allah dan sing itu semuanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bodoh wis itu. Contohnya lek minteri iku durung tutup. Tak ulangi maneh. Lek sing minteri tentang kalam tauhid ini iku lho. Belum tutup, belum jahilan nafsa. Lek wis tutup, jahilan nafsa kecuali punya tugas. Punya masih ada risetnya yang perlu diwadahi. Itu pun sering romonya di ukur lebaran gitu. Saking kasihannya kepada dulur-dulur untuk nyampe kepada sholat dengan wudu. Sholat dengan wudu itu membuat nyampe kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kalau sudah nyampe hanya itu saja suhu dan omane wis goblok wis. Jadi lah pinter partikel komunikasi, wah gak ngerti ujian itu, gak ngerti. Saya bukan meremehkan, enggak. Saya cuma merangsang bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang belajar masalah akidah seperti ini. Yang sudah ataupun yang belum, alatnya sama, sholatnya gak putus, wudhunya pun gak putus, sama. Yang baru iya, sholatnya gak putus, wudhunya gak putus. Yang lama sama, sholatnya gak putus, wudhunya gak putus. Alatnya cuma itu. Membuat bapak-bapak dan ibu-ibu ini pintar nanti menyikapi kahanan alam ini menurut bidangnya masing. Tapi kalau sholat dengan wudhu ini wis pedot tok, wis gak karuan, masih tingkah lakune pun juga gak karuan. Iya. Wis ojo arep-arepan sahitan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayo dionceki ning atine iku lek atine temenan, ndak kira luput, ndak kira wijol. Pasti semua itu akan nanti nyampe. Iya, ayolah sholat dengan wudhunya, yuk dionceki maneh lewat hatinya, diorek-orek maneh di dalam hatinya ini. Ya, indah nanti wis. Sing bodoh sholat di wudhu. Iya, sing pinter sholat di wudhu. Wis sholat di wudhu nanti pinter semua nanti gitu loh. Iya, duduk tukang dalil. Ulama itu duduk sing pinter dalil duduk. Ulama itu sing atine wis cinta nang Gusti Allah. Apa krono cinta? Saya tanya, kenapa cinta? Ayo dijawab. Kenapa cinta? Ayo dijawab. Berarti durung cinta kabeh. Iya. Cinta karena cinta itu karena setiap hembus nafasnya itu bertemu terusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tidak bisa dikatakan lewat kalimat. Hanya saya cuma merangsang gitu. Dilarani ya cuma nyisan. Diomongi gak kira nabrak dah. Misalnya aku diomongi salah satu dulur ini, gak kira takon aku. Kakek omong apa kamu? Udah, bapak wong lesan-lesane dhewe. Pikirannya dhewe, ndak ngambung te aku, gitu loh. Lah kakek lampu tabung ngambung lah. Iya, ndak urusan aku difitnah ngene-ngene, ndak tahu ngurus aku lah opo bapak. Lek bener aku tetep bener, lek salah aku wajib dihukum. Gitu loh. Lek bener kali dihukum, sapa sing ngerti hukum? Wong di alam kabeh iki la haula wala quwwata. Lah aku salah, aku konsisten harus dihukum gitu. Iya, tapi kalau saya tidak salah, sopo sing ngerti hukum. Itu pangeran tidak iso dibodohi. Pangeran tidak iso dikaltakali.
Di situ iya. Lek menungso iya, salah dibuat bener, bener dibuat salah. Itu menungso, itu loh. Lek Gusti Allah enggak lek bener, lek salah, guys. Itulah kehakannya. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Ya, nah kebetulan awal ini ada kegiatan donor darah. Ya, yang kena nanti ayo disumbangkan. Yang tidak kena, ya karena tidak kena ya apa maneh. Tapi pingin kena itu ada kuncinya satu. Kalau mandinya sergap, tidak pernah skala deteksi itu sakit, pasti kena. Kecuali waktu deteksi oleh yang ahlinya dalam keadaan sakit, ya, nah, baru dah kena. Kayak sekarang ini, saya mudah-mudahan bisa kena. Romoni satu menit warang kira, iya, gitu. Tapi karena amanat tauhid ini untuk bertemu dengan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah masih saya bisa melaksanakan. Nah, apa nanti bisa atau tidak ya sudah wallahu a'lam. Karena kurang begitu fit. Eman sebenarnya kalau darah saya itu udah dikasihkan orang. Oke, gitu loh. Nyumbang duit dak duwe sumbang ke dia, gitu ya. Lek nyumbang gede kok duit akeh itu sumbang no bisa podo ae. Oleh aku salah memprediksi ndak dikunya. Ndak usah iki lho, ngekei duit, pokoknya ngekei darah salah makna iki. Yang ngekei duit, yang ngekei darah. Selama kita sudah mampu. Misalkan nggak punya duit, itu loh. Ayo, itu loh. Nggak usah ngekei duit sing paling api. Apa? Lihat duit iku. Ojo mani ngekei nonang wong. Wong kan digawe dhewe gak ono. Apa iku? Ayo, apa iku? Berikanlah senyummu. Iya, berikanlah senyummu. Lek di hadis ngene, abdu zakatan bi afdanikum bi qauli la ilaha illallah. Lek mripate la ilaha illallah, sayu tarik matlik. Gitu loh. Lesane bi qauli la ilaha illallah, lah ini senyum. Mendengarkan yang bagus. Nah ini, lah itu berikanlah. Selama kita tidak mampu memberikan, karena kita tidak dikasih rahmat oleh Allah. Boleh dikai, ya dikai nolah. Niku masih akeh dari mati, didik dari mati itu ya. Katanya Rasulullah, bagus-bagusnya orang di muka bumi ini manfaat untuk orang lain. Lah bagaimana caranya kita itu manfaat untuk orang lain? Menurut bidangnya masing-masing. Ya, moga dibuka wis ya. Gitu loh. Dari moco kitab, moco artikel, moco buku. Sing digoleki salat nek wudu dulur. Niku. Lek salat nek wudu prilakune bagus. Niku lho. Lek artikel pinter, ngono lho. Akale omonge sing kecak. Itu wong sing dipethung-pethung, itu pethung pi tangan lek sampean. Nugel-nugel omongane wong iki lho. Niku. Akhirnya yang gila ibu birkes, ibu bolo gigine, ibu kenong, ibu gondong, itu dikebui dewe ibu jenenge, itu loh. Ayo, kalau sudah waman arofa nafsa, fakot arofa roba. Lenis arofa roba, kau nomane wisan, itu loh. Liani Allah, toh baru jahilan. Bodoh itu urusan hati, karena hati ini menang mengendalikan akale iso. Lu hati ini kalah be akale ngomong bodoh, ya pinter. Deki pun dibagi gak bisa, pakai koro apa? Paham? Hari deki pun dibagi tapi koro apa deki lari? Lari enggak bisa ono. Tade iya, ada iya, lek akale itu, aku pas tahu lek hasil kok tarik kecil colo lagi. Ayo belajar. Nah, sholat dengan wudu itu membuat kita pinter, membuat kita cerdas, membuat kita ayem, membuat kita hidup itu enteng.
Lek ngomong sholat di wudu berat, wudu apa-apa sih. Wudu sholat itu enteng, membawa kita di muka bumi ini di bidangnya masing-masing itu enteng. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan sering bertemu, biarpun skala kecil, apalagi skala besar ini, tanpa digesek, tanpa gesekan. Kita putih tidak putih sendiri. Jari ini wong biyen putih beras gak putih sendiri. Sak gesekan podo koncone. Lek misale koncone sik durung ngerti, ojo diterusno. Cendak dadi masalah, cendak dadi fitnah. Itu kita kembali keluar. Kalau sudah tidak ada nanti kembali ke dalam. Tidak ada yang bertentangan. Yang mengamankan agama, yang mengamankan nusa dan bangsa ini, orang yang sholatnya gak putus, wudunya gak putus. Ini yang mengamankan bangsa ini, mengamankan agama ini. Itu loh. Adalah orang yang gak pernah putus sholatnya, gak pernah putus wudunya. Itu loh. Loh, sholatnya padang kok, orang sing hafal Quran kok pendung-pendungan sekarang ini, itu loh. Ini fakta. Makanya ulama itu duduk sing pinter dalil, duduk sing pinter hadis, duduk sing duwe pondok, duduk. Ulama itu wong atine sing cinta nang Gusti Allah, mau jutok nang Gusti Allah, lah iku sing diarani ulama. Katanya Gusti Kanjeng Nabi, sapa ulama itu? Aradallahu ta'ala likaunihil al-ulama lihayyil arifin nabi. Iku dadi ojo digawe kelambine wis itu lho. Sing sak rusak iki sing nol iku wong dipetenangi tan ngulon iku. Iya. Wis itulah ini harapan sholat dengan wudu agar supaya bapak-bapak nanti di bidangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di keadaannya masing-masing ngiling-ngilingi masalah dibuka sholat gak putus, dibuka wudu gak putus. Inilah harapan saya. Mudah-mudahan kita sama belajar dan belajar ini tidak bosan-bosannya nanti akan bertemu. Itulah. Karena kita ini masih makomnya makom awam, harus banyak belajar dan harus banyak bertemu gitu loh. Tidak minteri awal dewe gitu loh. Itulah yang perlu saya sampaikan. Gitu loh. Mungkin ada pertanyaan? Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Halo? Wes, tenang tak? Iya ya, ojo minder, bapak-bapak sing garo moco iku ya. Bapak-bapak sing garo moco apa iku, ojo minder. Sing didelok sucine atine. Iki lho. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu sing pinter dalil-dalil ojo bangga, iku sing rusak atine. Iku lho. Iya, itu. Wedi tepak nang kaburon maktan indallah antaqulu ma la tafalun. Iso ngomong nek iso nglakoni. Lha iku bencine Gusti Allah. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk saya sendiri dan keluarga saya sendiri, lebihnya untuk saudara-saudaraku yang seakidah semua ini. Kalau tidak ada pertanyaan, karena sebentar lagi ada kegiatan donor darah, mudah-mudahan itu loh, sifat Allah yang diberikan di darahnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu membuat padange atine. Teko legone atine dijupuk darah iku iso ngangkat nang padange ati. Iku kenapa? Karena bangsa ini perlu setetes darah. Setetes darah akan memberikan jalan keluar saudara-saudara kita yang butuh. Itu loh. Kalau kena, ayo disumbangkan. Nggak kena, ya nggak masalah. Kalau ingin kena, itu sih lah sing padang teman-teman. Itu loh. Iya. Nah, karena rutin ini selalu apa namanya ya? Ini ada secara hukum abu minan nas agar supaya amal kita, laku kita ini nyambung kepada leluhur yang dikatakan anak cucunya Adam, ya, anak yang soleh. Monggo anak-anak yang soleh ini kita munajat kepada Allah, ayo tahlil dan tahmid. Untuk tahlil dan tahmid dan juga nanti doanya saya persilakan yang punya tugas untuk tahlil,
saya berikan kepada saudara saya, Mas Yasin. Moga dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sulilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa husnul arwi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wa husnul arwai ruhaniyah Sultan Arifin Nabi Yasid al-Bustami. Wa husnul arwai Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa husnul arwahi wali-walina Allah ilal masyriqi wal maghribi bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususun ila arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله